Nah, di bagian paling atas ini itu ada transaksi yang barusan kita lakukan, ya, di mana di sini kita berhasil deposit sebesar 11,9 USDT lewat fitur P2P. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di Coinex lewat P2P ya guys ya. Nah, jadi maksud lewat P2P di sini adalah depositnya itu bisa lewat bank lokal ya ataupun e-wallet. Nah, jadi buat teman-teman yang kebingungan gitu ya, mau pakai Coinex ini tapi bingung cara depositnya. Nah, ini ada satu opsi deposit yang bisa kalian gunakan kalau memang kalian bingung cara deposit di Coinex ini. Nah, selain cara ini juga sebenarnya teman-teman itu bisa deposit cara lain ya. Kalian bisa kirimkan koin kalian dari exchanger lokal ke Coinex ini ya. Misal kalian punya saldo di Indodax ya, di toko kripto, di Pintu, di Reku ya, di Thrift, di Ajaib Kripto dan sebagainya. Nah, kalau kalian pengen deposit juga sebenarnya teman-teman bisa kirimkan saldonya dari exchanger itu ke Coinex ini. Nah, tapi ya, kalau misalnya teman-teman baru hanya membuka akun di Coinex ini saja, ya kalian nggak punya exchanger lokal, nah kalian bisa gunakan metode deposit yang akan kita praktekkan ini, ya karena ini deposit langsung dari bank lokal Indonesia. Nah, untuk step pertama silahkan teman-teman login dulu ke akun Coinex kalian masing-masing, ya nanti tampilan halaman utamanya itu seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal klik aja selengkapnya. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman menu akses cepat ya. Nah, di sini ada menu P2P. Nah, teman-teman tinggal klik aja menu P2P-nya. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya kalian tinggal setting dulu ya mata uangnya, pastikan mata uangnya itu dalam bentuk IDR. Nah, kalau udah kalian setting, di bagian menu bayar ya kalian juga harus setting metode pembayaran apa yang ingin kalian gunakan ya. Di sini defaultnya itu ya yang digunakan itu adalah Bank Permata, Bank Jago, BNI, BTN, BCA, BRI, Mandiri. Nah, kalau kalian punya mata uang yang lain ya, misalnya kayak Bank Neo ya, Alobank, Lain Bank, Cbank ya, Alipay, Dana, Blue, Aladin, OVO, GoPay, ShopeePay. Nah, ini tinggal kalian checklist aja. Oke, jelas ya. Jadi metode pembayarannya itu tinggal kalian sesuaikan dengan metode pembayaran yang kalian punya. Nah, kalau udah kalian tinggal klik aja konfirmasi ya. Nah, maka nanti akan dimunculkan para pedagang P2P ya yang akan membantu kita untuk deposit ya guys ya. Jadi ya, untuk nilainya ini dari atas ke bawah ini udah diurutkan dari yang paling murah ke yang paling mahal. Ya, jadi kalian nggak perlu filter lagi nih mana yang memberikan kurs yang paling murah gitu ya, karena yang paling atas ini itu artinya yang paling murah guys. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat yang namanya limit. Ya, jadi kalau si termurah tercepat ini dia memberikan limit itu minimal deposit kalau sama dia itu adalah Rp200.000. Ya, jadi kalau kalian mau deposit di bawah Rp200.000, kalian harus cari pedagang P2P lainnya ya. Nah, berhubung di sini saya mau deposit memang di angka Rp200.000 ya. Jadi kita akan gunakan si termurah tercepat ini ya. Jadi kita tinggal klik aja beli. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Di sini kita tinggal masukin aja nominal yang ingin kita depositkan ya. Kita tadi pengen deposit Rp200.000. Nah, maka di sini itu kita akan langsung dimunculkan berapa nominal yang akan kita terima nantinya dalam bentuk USDT ya, yaitu sekitar 11,91 USDT. Lalu untuk metode pembayarannya ya, karena tadi kita pilih beberapa metode, di sini saya akan coba pilih Bank BCA ya, karena saya punya Bank BCA. Kita klik aja. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman pahami adalah di bagian keterangan. Nah, ini wajib kalian baca ya. Nah, dia bilang gini, jangan klik sudah bayar kalau belum bayar ya. Nama di bank dan Coinex wajib sama. Nah, jadi itu syarat utama guys ya. Jadi nama di bank yang kalian gunakan untuk transfer dengan nama yang kalian daftarkan di Coinex itu wajib sama, nggak boleh berbeda ya. Nah, kemudian kalau udah paham kalian tinggal klik aja beli USDT. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini tampilannya itu agak sedikit berbeda ya dengan beberapa exchanger yang udah kita bahas sebelumnya ya. Kalau yang kita bahas sebelumnya kan kita hanya langsung dikirimkan nomor rekeningnya. Nah, begitu kita transfer, uangnya itu langsung dikirim. Nah, tapi kalau misalnya di Coinex ya, itu sistemnya berbeda. Jadi, kita diarahkan dulu ke halaman ini. Nah,
Nanti kalau misalnya si pedagang P2P-nya ini udah menerima, ya baru informasi pembayarannya itu dimunculkan. Ya menurut saya untuk fitur seperti ini juga memang lebih bagus ya daripada fitur P2P yang ada di beberapa exchanger, karena ya pengalaman saya kalau beberapa fitur P2P yang ada di exchanger itu ya biasanya kita kan setelah transfer lalu si pedagang P2P-nya itu belum mengkonfirmasi pembayaran kita, nah biasanya kan kita panik ya. Saya juga ada beberapa kali panik. Nah, tapi ya kalau kelebihannya ya di P2P yang ada di exchanger lain tersebut itu ada menu appeal ya, ada menu perbandingan. Jadi, kalau kita sudah memberikan bukti deposit kita ya, itu dari pihak exchangernya langsung mengirimkan saldonya ya ke akun kita. Jadi nggak perlu persetujuan lagi dari si P2P-nya ini. Nah, tapi ya kalau misalnya pakai sistem Coinex ini ya ini juga bagus guys ya. Bukan berarti yang itu bagus, yang ini tidak bagus. Ini bagus ya, yang itu juga bagus. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya lah ya. Jadi kalau seperti ini kan kita harus nunggu dulu nih ya, nunggu sampai pembelian ataupun order kita ini diterima sama P2P-nya ya. Jadi tadi kita diberikan waktu 20 menit ya untuk menunggu si P2P-nya ini menerima pembayaran kita. Jadi kita tunggu aja dulu. Nah, oke, di sini tadi kita udah menunggu sekitar 5 menit ya guys ya di pedagang P2P yang pertama, tapi pedagang P2P yang pertama itu memang agak lama ya guys ya, karena kan si Coinex ini memberikan waktu 20 menit. Nah, tadi baru 5 menit aja saya udah capek nunggunya gitu ya. Saya ganti dengan pedagang P2P lain. Ya, jadi di sini saya menggunakan pedagang P2P lain ya, bukan yang si tercepat termurah tadi. Ya, saya cari lagi yang paling bawahnya. Makanya di sini total yang kita terima itu lebih sedikit ya, karena memang di sini kursnya itu lebih tinggi. Nah, di sini itu udah langsung muncul informasi pembayarannya ya, dan tadi juga saya mengganti metode pembayaran saya ya menggunakan Bank Mandiri ya, bukan Bank BCA lagi. Nah, di sini itu udah muncul nomor rekeningnya, kita tinggal salin aja ya nomor rekening dia ini, lalu kita tinggal bayar ya. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di aplikasi Livin by Mandiri ya. Kita tinggal klik aja di bagian menu transfer rupiah. Nah, kalau udah kita tinggal klik transfer ke penerima baru. Kemudian kita tinggal paste aja nomor rekening dia di sini guys. Nah, kemudian kita tinggal klik lanjutkan. Nah, maka nanti akan langsung muncul detail penerimanya ya. Nah, di sini kita tinggal klik aja lanjutkan. Nah, kemudian kita tinggal masukin nominalnya. Untuk nominalnya wajib sama ya, wajib sama dengan yang kita tuliskan tadi, dimana kita deposit itu 200.000. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian kita konfirmasi transfer guys ya. Kita klik lanjut transfer. Lalu kita masukkan PIN dari akun Bank Mandiri kita. Nah, oke, maka transfer berhasil ya. Selanjutnya ini jangan lupa kita save ya. Kita simpan bukti depositnya ini. Nah, kalau udah kita kembali ke aplikasi Coinex-nya. Nah, kemudian ya kalau udah kita transfer, kita tinggal klik aja sudah dibayar ya. Nah, kemudian kalian tinggal unggah bukti transfer kalian tadi. Nah, oke, di sini saya udah unggah bukti transfer saya tadi. Kalau udah kita tinggal klik konfirmasi. Nah, oke, di sini sudah dibayar ya. Di sini ada keterangannya, tunggu sampai penjual mengirim kripto. Jika kamu sudah membayar, jangan batalkan pesanan ya. Jadi kita sekarang ini tinggal tunggu aja si penjual ini ya itu merilis koin kriptonya ke akun kita guys ya. Jadi kita tunggu aja sekarang. Nah, oke, setelah kita udah mengupload ya bukti deposit kita, nah maka nanti kita akan langsung diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi di sini seperti yang kalian lihat ya. Jadi setelah kita udah transfer, si pedagang P2P-nya ini itu langsung merilis koin USDT-nya itu ke akun spot kita ya, seperti ini. Nah, jadi kalau udah seperti ini kita tinggal klik aja menu lihat aset ya. Nah, begitu kita udah klik menu lihat aset ya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini benar ya, saldonya itu langsung masuk ya ke akun USDT kita, dan asetnya itu masuknya itu ke spot ya guys ya. Jadi kan biasanya kalau kita melakukan deposit lewat P2P ya, kalau di exchanger lain itu kan masuknya itu biasanya ke akun pendanaan ya, ataupun ke akun finansial dan lain-lainnya ya. Nah, tapi kalau misal di Coinex ini itu langsung dikirimkan ke akun spot kita. Dan ini juga bisa langsung kita tracking ya, berapa nominal yang dia kirimkan. Jadi kita tinggal klik aja koin USDT-nya. Nah, di bagian pojok kanan atas ya, yang ada di atas menu trend aset, ini ada tulisan ataupun ada logo riwayat transaksi gitu. Nah, kalian tinggal klik aja. Lalu kalian tinggal pilih yang menu riwayat aset.
Nah, di bagian paling atas sini itu ada transaksi yang barusan kita lakukan, ya di mana di sini kita berhasil deposit sebesar 11,9 USDT lewat fitur P2P. Jadi memang benar ya, saldonya itu udah berhasil masuk ya guys ya ke aset USDT kita. Nah, kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya ya udah ya teman-teman udah bisa langsung menggunakan aset ini untuk kebutuhan kalian ya, apakah untuk trading ya, untuk fitur copy trading, untuk investing, untuk staking ya dan sebagainya. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya video bagaimana cara deposit di Coinex lewat P2P. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.